Selamat datang di channel Musa Asari Channel. Kita mau lanjut lagi ngobrol dengan Prof. Musa terkait dengan Gen Z. Di part pertama kita sudah ngobrol bagaimana trik dan juga tips untuk teman-teman kita di kalangan Gen Z untuk memulai menjadi seorang entrepreneurship begitu. Namun yang mau kita bahas hari ini secara lebih detail dan tuntas, kira-kira jenis usaha apa sih yang paling relevan atau yang paling cocok atau paling efektif untuk dikerjakan oleh teman-teman kita yang kalangan Gen Z. Nah, kali ini akan dibahas lagi oleh Prof. Musa. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita mau lanjut tadi obrolan kita Oke. terkait tentang tip istilahnya jenis bisnis yang paling relevan begitu ya, Prof. Ya, gini ya, sekarang itu kan zaman sudah maju, zaman globalisasi di mana ada jarak antar sekat-sekat wilayah, golongan segala macam. Zaman di mana komunikasi demikian lancar dalam berbagai aspeknya, maka sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang mempunyai keuntungan yang lebih besar. Dan saya kira harus memanfaatkan ini. Kalau kemajuan teknologi digital dan globalisasi itu nggak dimanfaatkan, tentu tidak bisa berkembang maksimal. Jadi menurut saya, yang bisa sekarang kan jumlah konsumen itu kan menjadi mendunia. Kita bisa menjual barang ke mana saja karena hubungan itu terbuka. Meskipun saya tidak menjalani ya, karena saya hidup di zaman belum ada digitalisasi, di zaman nggak Serba maju lah, keterbatasan ya ya, Prof ya. keterbatasan. Jadi keputusan saya untuk menjadi entrepreneur lewat jual beli barang melalui maklar itu masih bisa kita lakukan karena hubungan antar kita sifatnya pribadi satu persatu, tidak seperti zaman sekarang. Nah, sekarang ini semua barang bisa dijual ke siapa saja, di mana saja. Tapi yang penting adalah kemampuan berkomunikasi dengan teman-teman yang bergerak dalam dunia ekonomi, bisnis. Sebagai contoh, sekarang kalau saya punya produk batik, batik itu bisa saya jual ke seluruh dunia lewat jalinan-jalinan teknologi. Jadi pasar itu menjadi lebih luas. Yang kedua, sekarang kepercayaan itu berbeda kepercayaan zaman dulu. Memang sekarang hubungan pribadi itu hampir semakin sedikit karena bukan hubungan face to face, tapi semuanya kita mungkin mendapatkan pesanan dari orang yang tidak kita ketahui, tapi lewat dunia digital yang sekarang mulai membangun kepercayaan dengan sistem digital yang makin akurat, yang makin meningkatkan disiplin, maka kepercayaan itu dari situ akan dibangun. Jadi sekarang bagi anak-anak muda, saya kok sesuai dengan pengalaman saya dulu, saya kok lebih condong untuk bergerak di dunia perdagangan. Tidak memproduksi barang. Ya. Karena memproduksi barang itu kan diperlukan teknologi yang canggih. Supaya dia bisa bekerja efisien kan itu persoalan yang tidak gampang. Harus bersaing dengan kemajuan teknologi dari orang lain. Tapi kalau berdagang, semua barang bisa kita jual. Dan kita bisa petakan semua orang bisa menjadi konsumennya, tergantung peta barang itu. Jadi menurut saya, kok dunia perdagangan ini lebih mempunyai peluang lebih besar dan caranya bisa lebih mudah dengan cara-cara yang sekarang. Dan menurut saya, para anak muda harus bisa membongkar wilayahnya sendiri dengan menjual produk kepada orang-orang lain yang mungkin itu bukan sebangsa, bukan setanah air, tapi dengan manusia-manusia yang jauh jaraknya secara fisik dan juga mungkin tidak tatap muka secara langsung. Tapi dengan teknologi digital ini kita bisa menerabas batas-batas atau keterbatasan-keterbatasan yang ada. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau di Indonesia itu kan ada ketimpangan digital. Jadi kalau sekarang mamanya mau melakukan transaksi lewat digital tergantung generasi kapan.
kalau itu generasi yang lahir zaman saya, tahun 51, rasanya lebih sulit dibandingkan dengan transaksi dengan anak-anak muda yang lahir di sekarang. Ini saya alami sendiri. Saya bergantung pada anak-anak muda untuk melakukan transaksi di dunia global. Saya sendiri keterbatasnya banyak sekali. Nah, peluang ini yang hanya anak muda yang memiliki. Dan hanya anak muda yang sekarang ini mempunyai kemampuan lebih besar daripada anak-anak atau orang-orang seangkatan saya. Jadi menurut saya dunia perdagangan itu perlu dikuasai oleh anak-anak muda. Dan kita dengan menguasai dunia perdagangan, sebenarnya kita berada di posisi yang tengah antara produsen dan antara konsumen. Posisi ini justru paling menguntungkan karena kita bisa mengambil keuntungan dari produsen dan kita juga bisa mengambil keuntungan lain dari konsumen. Jadi posisi harus pintar-pintar dimainkan oleh anak muda supaya anak muda itu bisa menjual banyak produk dan dia bisa berhubungan dengan banyak konsumen meskipun di tempat yang lain, tetapi dia bisa membuka peluang ke depan lebih banyak karena ini adalah pasarnya itu dinamis, tidak tertutup dalam satu sekat saja. Pasar itu dinamis terus-menerus. Demikian juga konsumen. Tapi satu yang harus dijaga, kepercayaan itu. Kembali lagi pada kepercayaan. Kalau sekali perdagangan transaksi digital itu curang, maka semua peluang itu hampir semuanya tertutup. Karena semua keburukan itu bisa langsung dikembangkan lebih luas dalam media dengan teknologi viralkan gitu ya, Prof ya. Itulah. Jadi saya kira ini anak muda punya peluang yang lebih besar. Jadi harusnya anak-anak muda sekarang ini lebih maju dari orang tua sesama dengan saya. Cuma tinggal satu, keberanian, moral, dan jangan takut rugi. Kalau punya semua ini rasanya bangsa kita ini dengan anak-anak muda yang banyak, yang cerdas, yang kuat, masa depannya kalau lebih bagus daripada masa hidup zaman-zaman kami ini. Tetapi sekali lagi ini soal mentality. Jadi menjaga kepercayaan, keberanian, dan berani menerobos sesuatu yang belum pernah diterobos, ini membuka peluang baru supaya anak-anak muda bisa lebih maju dari bapaknya. Dan harusnya anak-anak lebih maju dari bapaknya. Kalau anak-anak nggak bisa lebih maju dari bapaknya, itu sebuah bencana buat kehidupan ini. Luar biasa ya, teman-teman ya. Artinya gini ya, Prof. Ketika kita sebagai seorang anak muda atau khususnya Gen Z, ketika mau mulai berbisnis, yang dilihat paling utama misal kalau mau mencoba berdagang ya, Prof. Artinya yang saya lihat berada di tengah-tengah atau center, tidak harus menjadi seorang produsen, ya kan begitu ya, Prof. Yeah. Atau misalkan bukan menjadi seorang konsumen, tapi sebagai supplier atau sebagai yang menjembatani gitu ya, Prof. Berarti ilmu sales atau ilmu marketing itu perlu banget ya, Prof ya? Yeah. Sejauh apa, Prof, pentingnya ilmu marketing untuk Gen Z ini, Prof? Apa artinya bisa menjual, bisa membuat barang-barang canggih kalau nggak bisa menjual? Siapapun dan apapun kalau memulai usaha harus dilihat pasarnya. Tanpa pasar, semua barang yang dibikin tidak akan bisa dijual. Jadi kalau pasarnya nggak ada, jangan melangkah. Pasar itu bisa apa yang ada atau diciptakan. Karena pasar itu, kebutuhan orang itu, apalagi di zaman sekarang ini, bisa diciptakan. Iklan-iklannya kan makin canggih. Masa produk sepeda motor iklannya perempuan cantik? Ini kan soal tadi itu sebenarnya. Ya. Jadi ini saya kira di situ letaknya. Jadi kalau anak-anak muda ini bisa memahami, bisa mau memulai usaha dari pasar dulu. Jangan melangkah tanpa ada pasar. Kuasai pasar dulu. Baru orang yang menguasai pasar bisa menguasai produsen dan menguasai konsumen. Karena enak sekali kita bisa melihat keuntungan tanpa modal yang besar di dunia industri. Jadi marketing itu penting. Jangan sekali-kali melangkah dalam bisnis kalau tidak ada jaminan pasarnya. Karena berapapun modalnya ditanamkan di situ, tanpa pasar
akan mendapatkan kerugian yang besar. Jadi ini penting, marketing itu. Ilmu marketing itu ya, Prof, Ya, yang harus betul-betul didalami lagi oleh ya, teman-teman kita khususnya kalangan Gen Z. ya. Nah, mengingat nih Prof, banyak para pengusaha atau kalangan-kalangan Gen Z yang memulai bisnis, banyak yang gulung tikar nih Prof. Ternyata karena salah satunya kemampuan komunikasinya yang kurang. Ya. Berarti kalau berbicara kemampuan komunikasi yang kurang, itu terkait dengan dunia marketing tadi nggak sih Prof? Antara lain, karena marketing itu kan modalnya ngomong. Modalnya itu adalah mentransfer kecerdasan, baik kepada produsen supaya dia mau menyerahkan pasarnya kepada kita, maupun pada konsumen. Tanpa kecerdasan dari orang yang menjual, peluang pasarnya itu akan hilang. Jadi itu kemampuan komunikasi penting di dunia marketing. Kalau komunikasinya itu nggak bisa dipercaya, bagaimana orang mau beli? Oh, ya mohon maaf saja. Contohnya, menjadi marketing tapi gagap. Rasanya sulit, gagap, seorang gagap bisa meyakinkan pembeli. Jadi marketing itu penting sekali. Marketing itu sebenarnya ilmu manusia. Karena manusia tanpa marketing dia nggak bisa berkembang. Betul, betul. Ya. Luar biasa sekali ya, Prof. Nah, artinya gini, ketika teman-teman Gen Z sudah mengetahui celah-celah apa sih yang menjadi kendala, misalnya kemampuan komunikasi yang masih kurang, atau kemampuan marketing yang masih kurang. Nah, kalangan Gen Z ingin istilahnya memperlebar sayap bisnisnya ya, Prof. Misalnya seperti tadi artinya kalau di eranya Prof Musa dulu gitu, artinya tidak terlalu seluas saat ini untuk memperluas jaringan, Yeah. masih sangat manual, ingin memasarkan produknya ke luar negeri pun butuh proses yang sangat panjang. Nah, kalau teman-teman Gen Z saat ini kan tidak sesusah itu ya, Yeah. Prof. Akan sangat gampang, kita ingin berbicara dengan siapapun di Yeah. dunia ini cukup dengan mengandalkan smartphone misalnya ya, Prof. Tapi kan ada istilah seperti import ekspor ya, Prof. Yeah. Nah, kita tahu sendiri kendala kita di Indonesia itu terkait ekspor impor, di mana biayanya sangat besar, terkendala di bea cukai begitu ya, Prof. Sehingga mikir nih kalau harus bekerja sama dengan hubungan bilateral lah, hubungan dengan luar negeri, mau ngirim barang ke luar negeri, kendala di itu, Prof. Iya. Biaya itu bagaimana, Prof? Iya, sebenarnya di samping soal biaya yang harus terbuka dan efisien, tapi juga legal bisnisnya. Ini saya sendiri ingin memperoleh orang yang betul-betul menguasai legal bisnis itu jarang sekarang. Dan saya kira legal bisnis itu seperti namanya ahli hukum begitu mahal di Amerika, antara karena legal bisnis. Dan dalam bisnis yang masih rendah, dunia kemajuan legal bisnis itu tidak berkembang. Tapi sekarang penting, karena dalam dunia politik pun perlu marketing. Bukan hanya soal ekonomi. Seorang tokoh yang ingin dikenal publiknya dan dia bisa didukung menjadi calon-calonnya baik legislatif maupun eksekutif, itu juga tergantung pada marketing. Nah, legal bisnisnya itu di situ menjadi penting karena legal bisnis itu juga berlaku juga dalam bisnis kekuasaan. Kan sekarang diakui atau tidak, politik itu adalah untuk tujuan kekuasaan dan kekuasaan sekarang memainkan hukum. Hukum bisa diubah, bisa dengan kepentingan kekuasaan. Jadi legal bisnis sudah luas aspeknya, baik aspek ekonomi maupun aspek politik. Dan saya kira ini perlu diperlukan pengetahuan ini buat anak-anak muda. Apalagi yang dia mau berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi di dunia, di negara-negara lain, legal bisnis itu perlu dikuasai. Supaya kita tahu bagaimana nih tren ke depan, apa yang harus dipenuhi dari aspek hukum, dari perubahan-perubahan itu. Ini tidak mudah, dan ini sangat diperlukan. Dan kita kekurangan ahli legal bisnis. Nah ini ya, gimana caranya, saya kira anak-anak muda bisa lebih tahu, supaya bagaimana legal bisnis itu juga menyatu dengan dunia usaha yang dia mau kembangkan. Saya kira itu ya, legal bisnis di bidang digital kan mungkin juga belum banyak ya. Iya, Tapi ini menjadi soal yang penting yang perlu didalami. Ya, betul. itu.
Dan ini sangat menarik ya, Prof. Kalau kita melihat Indonesia saat ini kan kita sedang berada di bonus demografi ya, Prof. Artinya kalangan-kalangan muda atau kalangan yang produktif itu sangat banyak di Ya, Indonesia. Nah, apabila ini dimaksimalkan oleh pemerintahan kita begitu ya, ya, Prof, untuk yuk kalangan muda ini kita bina semaksimal mungkin, tidak harus menjadi seorang pekerja, tapi menjadi seorang entrepreneurship yang sangat keren. Bisa jadi Indonesia menjadi salah satu negara termaju ya. Masuk iya. akal nggak, Prof? Bisa nggak sih, Prof? Iya, sebenarnya bisa, tergantung pada komitmen pemimpin kita. Kita ini negara kaya kok, sumber alamnya mana yang bisa melebihi kekayaan Indonesia. Tapi kok rakyatnya banyak yang miskin. Itu kan petuah ya, pepatah yang mengatakan, ini tikus mati di lumbung padi. Masa bisa mati? Ini mesti soal politik, soal manajemen politik. Bukan soal kekayaan. Manajemen politik yang tidak sehat membuat kekayaan itu tidak bermakna untuk memajukan bangsa. Jadi saya kira di situ persoalannya. Wah, Kalau pemimpinnya udah nggak adil, sudah membeda-bedakan, terus kemudian potensi alamnya dipakai untuk segelintir orang, rasanya kekayaan alam itu tidak membuat warganya kaya raya. Jadi kekayaan alam tanpa manajemen politik yang adil dan plural, maka kekayaan alam itu membuat bangsanya itu miskin. Dan tikus mati di lumbung padi itu bisa kita lihat sekarang. Ini bangsa bangsa kaya raya, tapi kok penduduknya miskin. Itu nggak masuk akal. iya, Ya, luar biasa ya, Prof. Artinya kita bisa melihat Indonesia ini kita luas sekali dari Sabang ya, hingga Merauke. Bahkan saat ini sudah bukan lagi berbicara Sabang hingga Merauke karena katanya ada yang lebih timur lagi daripada ya, Merauke. Dan kalau dimaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam kita dan bonus demografi ini dibalanskan, Indonesia bisa ya, Prof. ya Tidak ada bisa. kata mustahil untuk menjadi salah satu negara termaju walaupun Ya, saat ini kita dikenal dengan istilah negara yang sedang berkembang begitu ya, Prof ya, ya. Bahasa halusnya ya, bahasa ya, halusnya negara yang sedang berkembang. Padahal makna terselubung dari kata negara yang sedang berkembang mungkin kita masih dianggap negara yang masih miskin gitu ya, Prof ya. ya, Karena kita belum mampu untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada begitu ya, Prof ya. ya, Nah, teman-teman, ini sangat menarik diskusi kita dengan Prof. Musa hari ini. Bagaimana sih yang harus dilakukan oleh kalangan-kalangan Gen Z dengan memaksimalkan kemampuan daya komunikasi, kemampuan marketingnya, lalu legal bisnisnya itu juga dihidupkan karena itu adalah merupakan challenge kita saat ini. Jikalau teman-teman Gen Z memiliki kesadaran pada dirinya sendiri untuk bahwa ini diperlukan kemampuan komunikasi, public speaking yang bagus, kemampuan untuk memiliki legal bisnis yang baik, kemampuan marketing insya Allah untuk memulai sebuah bisnis itu tidak perlu takut, tidak perlu berpikir, wah saya belum punya modal, saya nggak punya privilege, itu tidak perlu takut. Yang penting punya modal keberanian dulu gitu ya Prof ya. ya, Mungkin ada closing statement dari Prof Musa kepada teman-teman kalangan Gen Z kita hari ini Prof. ya. Saya kira anak-anak muda zaman sekarang jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Kalau ini dia disia-siakan, maka tidak akan memberi makna buat kehidupan anak muda. Jadi yakinlah bahwa Tuhan akan bersama kita selamanya. Kalau kita maju, kalau kita berani, dan kalau kita berakhlak mulia. Saya kira itu. Closing statement yang luar biasa dari Prof Musa. Teman-teman, semoga podcast kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa, lagi-lagi saya ingatkan untuk bantu subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di-like, komentar yang positif, dan di-share sebanyak-banyaknya supaya channel Musa Asari Channel semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.